Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niken Memandari dengan NIM 24110111026. Di sini saya akan menjelaskan filosofi, langkah-langkah dan teknik konseling tradisi Tiban untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling multibudaya yang diampu oleh Prof. Darsana. Istilah Tiban berasal dari kata dasar tiba dalam bahasa Jawa yang memiliki arti jatuh. Secara makna, Tiban merujuk pada munculnya sesuatu secara mendadak, tanpa adanya tanda-tanda atau proses yang diketahui sebelumnya. Sebagai contoh, istilah sumur Tiban menggambarkan keberadaan sebuah sumur yang tiba-tiba muncul, padahal sebelumnya tidak ada. Begitu pula dukun Tiban. Dukun Tiban adalah seseorang yang secara tiba-tiba memiliki kemampuan sebagai dukun, meskipun sebelumnya tidak menunjukkan keahlian dalam hal-hal seperti jampi-jampi atau pengobatan tradisional. Dalam penggunaan sehari-hari, Tiban juga sering dikaitkan dengan hujan yang turun secara tiba-tiba, yang dikenal sebagai hujan Tiban atau hujan yang datang tiba-tiba dari langit tanpa adanya tanda-tanda sebelumnya. Dalam konteks kajian ini, istilah Tiban diartikan sebagai sebuah tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Ritual Tiban sendiri merupakan prosesi yang melibatkan aksi saling menjawab antar peserta menggunakan hujan. Tujuan dari tindakan ini adalah sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar hujan segera turun dan masa kemarau segera berakhir. Tradisi ini dilaksanakan secara turun-temurun sebagai permohonan kolektif masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menurunkan hujan. Tradisi Tiban ini mengandung pesan moral yang dalam. Tradisi ini mengajarkan pentingnya semangat, kerja keras, dan usaha untuk menjaga keberlangsungan hidup. Di samping itu, terkandung pula nilai-nilai kepedulian terhadap kelestarian alam sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan dan keberlangsungan hidup manusia di bumi ini. Berikut ini adalah alat-alat yang digunakan dalam tradisi Tiban, yaitu cambuk atau cemeti dan juga sabuk. Langkah pertama tradisi Tiban yaitu acara pembukaan, yaitu sambutan-sambutan dan doa pembuka. Langkah kedua yaitu acara inti, di mana proses cambuk-mencambuk antara dua orang tersebut saling mencambuk. Di sini saya menggunakan dua orang lagi konseling agar mereka bisa melihat bagaimana tradisi Tiban dilakukan. Langkah yang ketiga yaitu penutup ritual. Setelah rangkaian pelaksanaan ritual Tiban selesai, selanjutnya digelar upacara penutupan. Pada upacara penutupan ini, para pihak yang bertugas yaitu pemain berjabatan tangan dengan semua orang. Hal ini dimaksudkan untuk mempererat tali silaturahmi antar warga sekaligus mencairkan suasana yang tadinya tegang dan syarat akan emosi. Yang selanjutnya yaitu teknik konseling. Di sini saya menggunakan orang yang kurang keberanian dalam menghadapi suatu hal. Untuk sesi yang pertama yaitu membangun kepercayaan dan menggali sumber ketidakberanian. Di sini saya menggunakan ice breaking terlebih dahulu. Sesi konseling yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama saya mencoba untuk ice breaking terlebih dahulu biar kakaknya nggak tegang ya. Di sini saya pengen tahu apa sih menurut kamu keberanian itu? Menurut saya keberanian itu berani mencoba hal yang. Lalu apa sih yang membuat kamu kurang berani?
yang saya kurang berani itu tampil di depan umum, di depan banyak orang. Oke, di sini saya akan mencoba mengajak kamu untuk lebih berani untuk kedepannya agar tidak merasa minder ataupun lainnya. Di sini kamu bisa mengekspresikan diri kamu agar lebih berani. Jadi saya setiap di sekolah, kalau depan kelas itu suka kurang berani, kayak grogi gitu. Jadi pasti apa yang saya ketahui, misalkan hafalan, jadi buyar. Jadi masalahnya seperti itu ya, Kak ya. Nah, di sini saya akan mencoba kamu untuk lebih berani lagi mengekspresikan melalui tulisan terlebih dahulu ya. Di sini kamu bisa menulis apa yang membuat kamu kurang berani, seperti apa saya berani gimana. Lalu setelah menulis itu, kakaknya bisa berani mencoba yang hal seperti apa. Terima kasih atas partisipasinya. Tulisan ini saya akan simpan terlebih dahulu ya. Untuk sesi selanjutnya, saya ingin bertanya, di mana sih kamu biasanya merasa kurang berani? Di depan banyak orang. Itu saya tuh kalau di depan banyak orang itu suka yang grogi sendiri, padahal pikiran itu aneh-aneh, kayak takut salah. Padahal kamu juga belum tentu salah juga kan? Iya. Baik, di sini saya akan membuka sesi konseling yang ke-6. Di sini saya akan bertanya kepada kakak, setelah sesi konseling ini, apa sih yang kamu rasakan setelah mengikuti konseling ini? Yang saya rasakan setelah konseling ini, saya merasa lebih berani untuk tampil di depan umum dan bisa untuk mencoba hal-hal yang baru. Baik, terima kasih karena kakaknya sudah meluangkan waktunya untuk konseling bersama saya, dan semoga apa yang kakak rasakan itu berguna bagi kedepannya dan lebih berani lagi. Terima kasih.